Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah industri sawit, antara cinta dan benci. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui, industri sawit memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Tidak hanya sebagai komoditas yang menghasilkan devisa, tapi juga mempunyai peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Demikian pula dengan perannya dalam menjaga peningkatan kualitas nutrisi rakyat Indonesia. Nah, untuk itu di studio kita undang seorang yang sangat paham mengenai ini, yaitu Pak Sahat M. Sinaga. Beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Dan saya akan langsung ke beliau. Halo Pak Sahat, apa kabar nih Pak? Baik, Pak Gigi. Ya Pak, industri sawit ini sekarang kan seperti kadang-kadang tampak seperti buah si malakama gitu Pak ya. Satu sisi disayang, di lain sisi diserang. Nah, saya mungkin bukan buah si malakama atau mungkin ada pepatah lain yang cocok untuk ini. Tapi situasi ini kan sebenarnya sangat tidak mengenakan. Mengingat peran strategis bagi perekonomian nasional ya, industri sawit pada saat ini. Karena itu saya ingin tanya ke Bapak, sekarang ini situasi industri sawit di Indonesia dan dunia bagaimana Pak? Begini Mas Gigi, kalau kita lihat kebutuhan dunia, dunia itu dalam arti kata seluruh lah, yaitu ada dua jenis yang dibutuhkan. Satu itu adalah dinamakan lemak, yang kedua dinamakan nabati. Nah, lemak dan nabati ini dipakai untuk berbagai macam, terutama untuk kebutuhan makanan. Jadi tahun 2011 ini diperkirakan kebutuhan dunia itu 175 juta ton seluruh dunia. Dan diproyeksikan tahun 2025 itu mencapai 273 juta ton. Berarti ada 100 juta ton kebutuhan dalam tempo 14 tahun mendatang. Nah, dilihat daripada itu, lemak tidak mungkin bisa tumbuh dengan cepat daripada binatang karena terbatas juga. Kemudian minyak-minyak lain ada 13 jenis minyak, pertumbuhannya juga rendah. Maka satu-satunya sesuai dengan pertumbuhan populasi dunia dan juga diversifikasi energi, maka harapan dunia itu terletak kepada sawit. Karena sawit ini bisa menghasilkan kira-kira 3,6 ton minyak per hektar per tahun. Sedangkan minyak, misalnya minyak sunflower oil, itu hanya kira-kira 300 kilo. Jadi untuk volume yang sama kita memerlukan lahan hampir 100 kali daripada 10 kali dari kebutuhan sawit. Nah, disinilah letak peran daripada sawit ini. Dan sangat diharapkan oleh dunia bagaimana memenuhi di masa depan. Ya, tapi kan juga kita ketahui minyak sawit ini seringkali dicerca bahkan Pak ya, karena dianggap sebagai perusak lingkungan terkait dengan penebangan hutan atau konversi hutan atau bahkan lahan pertanian lainnya untuk menjadi perkebunan sawit Pak. Betul. Ini bagaimana Pak? Nah, kalau kita lihat ya, juga tidak adil, karena lahan sawit ini di dunia ini paling ada kira-kira 18 juta hektar. Sedangkan minyak kedelai itu mencapai hampir 120 juta hektar. Padahal produksinya sama. Jadi kalau sawit diserang, memang sangat tidak adil. Tapi kami melihat ini hanyalah permasalahan marketing. Jadi sangat khawatir minyak-minyak lain itu akan terserang oleh minyak sawit ini karena harganya, biaya produksinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak lain. Jadi kami melihat ini lebih banyak dari segi marketing effort supaya ini tidak terlalu mendominasi pasar di kemudian hari. Kira-kira itu. Apalagi Indonesia sendiri kan sekarang sudah memiliki lahan sawit yang demikian luas dan menjadi produsen CPO paling besar di dunia Pak ya. Tapi kan kita juga melihat sekarang ini Brasil juga sedang mengembangkan perkebunan sawit secara besar-besaran. Dan bahkan ada yang mengatakan nanti kalau proyek di Brasil ini selesai, Indonesia bisa
ditenggelamkan oleh Brasil, maksudnya khususnya dalam industri minyak sawit, Pak. Apa benar demikian? Saya kira tidak begitu tepat. Iya. Bahwa memang kita Indonesia mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa. Karena di daerah tropis inilah yang paling baik tumbuh sawit. Sedangkan kita lihat Brasil sedikit ke bawah mendekati subtropis. Dan di sana pertumbuhan sawit tidak akan begitu bagus. Tapi mereka juga punya alam. Mungkin dengan teknologi yang akan membantu mungkin bisa baik, tapi tidak akan sebagus kalau dia di daerah tropis. Dan itu makanya Brasil lebih memfokuskan diri kepada gula untuk menghasilkan alkohol sebagai sumber energi di mereka. Jadi kita nggak perlu khawatir sebetulnya. Nah, yang kita lihat adalah di Indonesia ini perlu pemikiran yang lebih jauh lagi. Karena hampir 60% persawitan kita itu lahannya itu ada di bagian barat. Indonesia Timur belum. Jadi saya pikir dalam mengembangkan pemerataan, itu kita harus juga melihat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dunia yang saya katakan tadi 100 juta ton di masa mendatang, maka daerah timur perlu dikembangkan. Ini yang tantangannya tentu besar, Pak, ya, terutama dari para environmentalist. Karena mereka sampai sekarang, terutama Greenpeace itu kan sangat agresif dalam mengecam industri sawit sebagai ancaman terhadap lingkungan global bahkan, Pak. Bukan hanya di Indonesia, selain itu kan modalnya juga besar. Sementara kita juga ketahui Indonesia cukup tergantung pada luar negeri, khususnya Malaysia dalam pengembangan industri sawitnya. Nah, ini yang saya kira perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau di tahun 1990 dari luas lahan kira-kira 2 juta hektar itu 38% dimiliki oleh BUMN, yaitu perkebunan, PT Perkebunan. Nah, di tahun 2011 sekarang dengan luas areal kita kira-kira mencapai 8 juta hektar, PTP itu tinggal 8%. Nah, yang terbesar dimiliki oleh smallholders dan juga swasta asing bersama swasta nasional. Dan ini yang menurut saya berbahaya, perlu ada countervailing effort daripada government supaya dengan berkembangnya sawit ini sebagai komoditi yang strategis, jangan terlalu didominasi oleh hanya beberapa kelompok, maka perlu government untuk masuk. Ya, oke, Pak, menarik sekali dan nanti akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.